Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah di hariban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini agar kita bahagia selalu berorientasi kepada akhirat. Satu contoh umpamanya, kita merasakan bagaimana indahnya aliran sungai yang ada di sini, yang begitu indah bersih. Kita bayangkan bagaimana andai kata kita berada di surga. Subhanallah. Begitu lebih indah lagi. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karena itu, hendaklah segala sesuatu kita orientasikan kepada akhirat. Satu contoh umpamanya, kalau kita sedang diomelin istri atau diomelin sama orang tua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Karena kita baru diomelin oleh istri, belum diomelin oleh malaikat penjaga neraka. Masya Allah. Selalu dialihkan kepada akhirat. Pada saat kita tertarik dengan wanita lain di dunia ini, padahal kita sudah punya istri, berpikirlah nanti saja kita akan dapatkan bidadari yang lebih cantik di surga. Dari sekedar hanya kecantikan yang sementara, yang belum tentu bisa mendatangkan kebahagiaan buat suasana keluarga kita di dunia ini. Kalau tangan kita kejepit pada saat membuka pintu umpamanya, kita tetap berorientasi kepada akhirat, orientasi kepada akhirat. Dengan begitu ini baru tangan yang kejepit, belum kita dijepit oleh siksaan api neraka. Apabila kita selalu beralihkan hidup kita kepada surga, insya Allah hati kita akan damai, hati kita akan tenang, hati kita akan selalu sakinah, dan insya Allah pada akhirnya kebahagiaan akan meliputi hidup kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tiga. Pemirsa yang berbahagia, terus saja kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Alhamdulillah. Ya. Untuk sekarang yaitu dalam dialog antara saya dengan Kiai menanyakan suatu hal tentang kehidupan ini. Saya mau nanya Kiai bahwa resep atau syarat untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu apa saja yang harus kita jalani sebagai umat muslim agar kita bahagia dunia dan akhirat. Itu berkat saya Kiai. Iya, setidaknya paling tidak firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan duribat 'alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di kehidupan mana saja manusia pasti akan tertimpa dengan azillah, zillah itu kerendahan, kecuali mereka yang pandai melakukan hubungan yang baik kepada Allah dan kepada manusia. Keluarga kita, istri kita adalah manusia, maka kita harus berbuat baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan ketika kita melakukan kebaikan kepada istri kita, kita niatkan ibadah hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah yang menciptakan cinta buat kita. Karena itu jangan pernah meninggalkan Allah. Kalau kita meninggalkan Allah berarti kita meninggalkan sumber cinta. Allah lah yang memberikan cinta. Bahkan rahmat Allah begitu luas sekali. Ya, karena itu jangan lepas kepada Allah, tapi juga kita melakukan hubungan baik dengan keluarga kita yang terdekat. Keluarga, maka perlu ada pengertian, perlu ada tawadu, saling rendah hati, perlu ada yang mengalah, maka insya Allah itu akan menciptakan kebahagiaan. Intinya sangat pengertian gitu Kiai ya? Saling pengertian. Masalahnya kan kadang-kadang dalam kehidupan mah selagi mungkin tahu tentang masalah aturan agama, tapi si istri kadang-kadang kurang menerima dengan apa yang diberikan suami misalkan. Itu kan satu tantangan juga. Ya, memang kita perlu pengertian dalam artian di sini juga pemahaman terhadap ajaran Islam. Ya, kalau mereka semuanya sudah paham, sebenarnya bisa memahami kondisi. Kita umpamanya dalam fikih saja, apa sih hak dan kewajiban? Minimalis, ya, nafkah,
Ya sudah, nafkah apa, kebutuhan apa, sudah cukup sebenarnya kalau memang itu dianggap sudah cukup untuk bertanding dan sebagainya. Bahwa nanti kelasnya berbeda itu lain-lain pembahasannya. Sebagaimana juga dengan kita mengenal Islam, kita tahu akan hak dan kewajiban. Orang sering menuntut kewajiban, hak selalu hak. Di dunia ini sekarang hak buruh, hak ini ya. Semuanya minta hak, tapi pernahkah berpikir kita sudah memberikan kewajiban belum kepada orang lain? Sebenarnya ketika kita melaksanakan kewajiban kita, insya Allah itu hak pihak yang berbeda sudah mendapatkan haknya. Pada saat kita berpikir selalu setiap diri kita nih muhasabah, selalu berpikir apa kewajiban saya kepada istri, apa kewajiban saya kepada suami, apa kewajiban majikan kepada buruh, apa kewajiban buruh kepada majikan. Kalau setiap kita berpikir untuk masing-masing apa kewajiban saya, itu sudah insya Allah akan otomatis terpenuhi hak lawan hak orang yang diberikannya. Ya, intinya ke dalam kehidupan ini saling membutuhkan, saling pengertian, saling mengisi gitu. Perbedaan sifat, perbedaan job, pekerjaan, strata, sebenarnya itu bukan tingkat kemuliaan kita. Betul. Kemuliaan kita hanya pada saat kita paling bertakwa kepada Allah, dan itu yang hanya tahu adalah Allah dan dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, memang kalau dalam rumah tangga memang seringkali itu yang menjadi persoalan adalah kebanyakan istri mah tuntutan ekonomi, Kiai. Itu barangkali ya memang ada itu kebutuhan fisik yang paling utama ya. Makanya dalam Islam itu sebenarnya minimal nafkah itu adalah dia mendapatkan makan pada hari itu. Minimal. Kalau istri tahu hukum Islam, hukum fikih, ini nggak ngeyel-ngeyel sebenarnya. Dia ada pakaian di hari itu, dia ada tempat tinggal di hari itu, dia ada makan di hari itu. Ya. Adapun berikutnya adalah artinya itu kewajiban si suami sudah ya, terpenuhi. Paling minimal itu sudah. Paling minimal. Ya, karena kita sekarang ini banyak tuntutan duniawi, persaingan materi, yang kemudian ukuran kesuksesan orang diukur dengan hanya materi. Dia punya mobil berapa, dia punya rumah tingkat berapa, itu yang kemudian hawa nafsu selalu dimanjakan, dan kemudian ya tadi tidak ada kebahagiaan. Bantal itu bisa yang tidur di atas bantal presiden, rakyat, bisa orang kaya, bisa orang miskin. Tetapi kebahagiaan itu bisa berbeda. Betul. Bisa berbeda. Karena itu kan ada sebuah patah, idza anta za qalbin qanu'in fa anta wa malikid dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang tenang dan qanaah, puas, kamu sama dan lebih kaya daripada orang yang paling kaya di dunia. Masya Allah. Banyak orang sekarang mungkin juga mereka punya jabatan tinggi, nggak tenang hidupnya sekarang ini, nggak tenang. Betul. Dikritisi oleh rakyat, sudah nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena mereka hanya pikirannya dunia. Betul. Memang kalau sisi itu yang tersering kali memang terjadi di masyarakat kita kan begitu, kayak artinya makan cukup hari itu, pakaian pun istilahnya nggak ketinggalan dengan yang lain. Tapi kadang-kadang ya itu tadi barangkali nafsu, kurangnya menerima pemberian dari Allah. Nah, untuk memberikan pengertian kepada istri itu kadang-kadang kita kan serba salah. Artinya sudah diberikan dalilnya, hadis dan segala macam. Ya, apa sifat apa memang gimana ya? Kalau seperti itu kita ajak. Ya. Kalau ada hadis Nabi kita nggak diterima hadisnya. Betul. Walaupun pesannya dalam. Artinya apa? Dalam hadis itu kita unzur ila man asfala minkum. Lihatlah olehmu pada orang yang lebih rendah. Kita bisa menyampaikan, tapi belum pernah kita mengajak. Ajaklah, umpamanya kita ajak baksos orang-orang yang pengemis apa, jadi merasakan dalam hati mereka tanpa nasihat, bukti nyata. Bukti nyata dan dia berpikir sendiri. Paling kita nyentil sedikit, tuh lihat kan, di situ lebih enak kamu lah, enak kita.
Kita datang ke rumah sakit, kita besuk orang sakit, kan alhamdulillah kita sehat. Nah, jadi setiap kata Nabi itu ya, kalau masalah-masalah materi, masalah-masalah dunia, lihat dalam menu Assalamualaikum. Yang boleh hasud atau iri hanya dua kan, pada orang berilmu dan mengamalkan, pada orang yang dikasih harta dan bersedekah banyak. Itu yang jarang sekali orang ngerti. Itu dia. Itu barangkali. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Ya, Terima kasih. sama. Mudah-mudahan jawab ini menjadi motivasi buat pribadi saya dan rekan-rekan. Insya Allah dengan nasihat ini ya paling tidak kita bisa untuk membenahi diri, memperbaiki serta ya paling tidak lebih kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Amin. Alhamdulillah demikian para saudara pemirsa sekalian, jalan langsung pada hari ini di daerah Cigintung. Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, yang kami rombongan dari Tangerang ini memberikan atau istilahnya jalan langsung ke tempat ini untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua yang mendengar tausiah pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.